Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Fianto dari kelompok 3.4 bersama dengan Syafira sebagai partner kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan studi kasus pada PT Makan Makin, yaitu studi kasus ini menjelaskan tentang perusahaan yang menjual berbagai jenis roti dalam sehari, yaitu untuk beberapa jenis rotinya diantaranya itu roti tawar, roti pita, roti gandum, croissant, dan juga roti bagel. Nah, di antara roti tersebut adapun proses produksi yang di yang diperuntukkan masing-masing produk, yaitu tiap tiap roti itu ada proses produksinya masing-masing, yaitu mixing, pengulanan, fermentasi, dan juga pemanggangan. Nah, yang dimana produksi roti tawar memerlukan waktu 4 jam buat mixing, 3 jam pengulanan, 5 jam fermentasi, serta 1 jam untuk pemanggangan. Produk roti pita membutuhkan waktu 2 jam mixing, 4 jam pengulanan, 3 jam fermentasi, dan 1 jam pemanggangan. Lalu ada roti gandum yang membutuhkan waktu 2 jam mixing, 1 jam pengulanan, 3 jam fermentasi, dan 4 jam pemanggangan. Lalu croissant yang dimana membutuhkan waktu 5 jam mixing, 4 jam pengulanan, 2 jam fermentasi, dan 3 jam untuk pemanggangan. Lalu yang terakhir adalah roti bagel, yaitu membutuhkan waktu 2 jam mixing, 3 jam pengulanan, 4 jam fermentasi, dan 1 jam pemanggangan. Proses mixing dalam seminggu mampu dikerjakan selama 40 jam. Lalu proses pengulanan dikerjakan selama 45 jam dalam 1 minggu. Proses fermentasi selama 50 jam dan pemanggangan selama 55 jam. Mungkin langsung aja kita input nilainya. Yaitu yang pertama kita ambil min db1 plus db2 db3 yang dimana db ini goals ya. Lalu kita enter mixing dimana x. Oke. Untuk X1 itu merupakan produk roti tawar. Nah, roti tawar ini kan membutuhkan waktu 4 jam mixing ya. Nah, itu kita masukkan 4. Lalu untuk bagian ini kita masuk, ini kan proses mixing dalam seminggu mampu kerja selama 40 jam. Jadi untuk baris pertama ini kita masukin total waktu untuk tahapan mixing ya. Jadi untuk roti tawar kan ini 4 jam, lalu ada roti pita 2, lalu roti gandum 2, croissant 5 jam, dan yang terakhir itu bagel 2. Jadi 4x1 tambah 2x2 berapa tadi? 2x2. Nah, ini kan 40 jam ini kan waktu maksimal, jadi kita membutuhkan waktu kurang dari 40 jam yang optimal ya. Jadi ini sama dengan 40. Nah,
lalu yang barisan kedua ini kita masukkan proses pengulanan, yaitu yang dimana pengulanan ini ini 2, 4, 1, 4, dan 3. Oke, langsung 2, 1 tambah 1, 2, 3, 4. Oke ya, itu 2, 3, 4, 1, 4, 3. Oke, cocok nih. Sebelum kita sama dengan itu kan total waktunya berapa? 45 jam. 45. Next itu ada proses mixing, pengulanan, fermentasi. Nah, fermentasi ini kan waktunya ada 5 roti tawar, 3 roti pita, 5, 3, 3, 2, 4. Oke. 1, 2, 3, 3x2, 5, 3, 3x3, 2x4, 4x5. Oke. Lalu kurang lagi sama dengan fermentasi 50 jam dalam seminggu. Kurang lagi 50 jam dalam seminggu. Lalu next ada proses pemanggangan. Pemanggangan ini 1 jam untuk roti tawar, 1 roti pita, 4 jam roti gandum, 3 jam untuk kuasong, dan juga 1 jam roti bekel. 1, 1, 4, 3, 1. Oke. 1x1, 1x2, 4x3, 3x4, 5x1. Oke. Gimana sama dengan rekam ini? Oh ya, itu maksimal 55 jam dalam seminggu. Nah, lalu setelah itu kita masukkan X1 tambah X kecilnya cuma X
untuk yang hasil ini menyesuaikan sama goals goals per minggu ya, yaitu yang bagian goals pertama kan itu goals kedua itu kan nih roti tawar per minggu itu 20, lalu yang goals ketiga itu kan 40, berarti sini 40, 40 lalu 30 5 4. Nah udah selesai nih, langsung kita end ada minus 4. Nah ini langsung kita gedein aja, didapat hasilnya itu sebesar 290 objek. Untuk objektif value-nya itu sebesar 295, yang dimana objektif value-nya ini senilai 295,4545. Kalau dibulatkan itu sebesar 200, kalau dibulatkan ke atas itu 296, dan kalau dibulatkan ke bawah itu sebesar 295. Nah lalu untuk nilai DB-nya atau goals-nya itu sebesar 132, dan untuk DB2 nya itu sebesar 20, dan DB3 sebesar 35, DB4 sebesar 18, dan DB5 dan juga DB6 itu sebesar 48 dan juga 40. Lalu ada X yang dimana variabel pada roti. Untuk X2 sebesar 4, yang dimana roti yang diproduksi itu roti pita yang diproduksi sebesar 4. Lalu X3 itu ada roti gandum, yaitu yang dimana ketukar anjir. X3 segini kok. Nah, kalau ada X4 yaitu sebesar 1. Nah DB ini goals, yaitu yang pada DB1 yaitu meminimumkan tidak capai total produksi. Nah jadi DB1 ini kan senilai 332, yang dimana goal yang dimana nilai yang tidak tercapai itu sebesar 132. Begitu juga dengan DB2 pada roti tawar senilai 20, DB3 meminimumkan tidak tercapainya itu sebesar 35. Lalu DB4 yaitu roti gandum itu tidak tercapai sebesar 18, pada roti kosong sebesar 48, dan juga roti begel yaitu sebesar 40. Dan untuk X ini itu total produksi ya. Oke, lalu ada DA kita bisa lihat di mana DA ini senilai 00 semua ya, berarti artinya itu tidak ada penyimpangan pada hasil yang diproduksi, atau artinya semua goals itu sudah terpenuhi gitu. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Safira. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Syafira Ramadhani, NIM 2209036009 dari kelompok 3.4. Saya akan melanjutkan pengerjaan dari partner saya. Jadi setelah diperoleh output hasil pengerjaan studi kasus PT Makan Makin pada software Linggo, dilakukan analisis outputnya. Jadi yang pertama itu ada namanya objective function value. Nah, di sini
didapat 295,4545. Eh, tapi karena kita melakukan pembulatan ke bawah, eh, jadi jadi objek function value-nya sebesar 295. Hal ini menunjukkan bahwa eh, nilai goal 1 itu sebanyak 132, kemudian kekurangannya, kemudian goal 2 itu 20 item kekurangannya, sampai ke goal 6 itu 40 item kekurangannya. Terus di sini juga ada namanya iterasi. Jadi pada permasalahan ini total iterasi yang dilakukan itu sebanyak 14 kali. Kemudian setelah itu dilakukan analisis output pada value-nya. Jadi di sini ada 5 variabel dan ada 6 goal. Nah, jadi di sini untuk variabel X1 itu untuk roti tawar, X2 roti pita, X3 itu roti gandum, X4 itu roti croissant, dan X5 itu roti bagal. Untuk X1 itu memproduksi 0, X2 memproduksi sebanyak 4, kemudian X3 memproduksi sebanyak 11, dan X4 itu memproduksi sebanyak 1. Di sini kita melakukan pembulatan ke bawah sekali lagi. Kemudian X5 itu 0 memproduksi. Kemudian di sini DB1 itu berarti kekurangannya. Jadi untuk untuk goal 1 itu kekurangan itemnya 132, goal 2 20, goal 3 35, goal 4 18, goal 5 48, dan goal 6 itu 40. Kemudian di sini untuk DA1 sampai dengan DA6 itu berarti tidak ada penyimpangan di variabel ini karena dia nilainya 0. Karena itu makanya semua goal ini terpenuhi, dapat dikatakan terpenuhi. Terus lanjut ke reduce cost itu, di sini untuk PT makan makin itu variabel X2, X2, X3, dan X4 itu kan reduce cost-nya itu 0. Ini berarti jumlah produksi roti pita, roti gandum, roti croissant itu uh, sudah optimal di produksinya, yaitu sebanyak 4, 11, dan 1. Kemudian untuk X1 itu dan X5 masing-masing itu 1,454 dan 0,545. Itu berarti dia belum belum optimal karena dia produksi yang terjadi itu sebanyak 0 item. Jadi dia belum optimal. Nah, terus kita lanjut ke slack or surplusnya itu untuk dari row 1 sampai row 11 itu kecuali dari row 2. Kecuali pada row 3 itu semua nilainya 0. Jadi dapat dikatakan uh, dari row 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya itu merupakan bahwa S1 sampai S10 itu dia termasuk variabel non-basis. Kemudian sedangkan di row 3 itu dia variabel basis. Lanjut ke dual price. Di dual price itu untuk kendala 1 dan kendala 3 itu ada nilainya, yaitu sebesar 0,181 dan 545. Itu berarti dia jika produksinya ditambah 1 unit, berarti akan menambah waktu sebesar ini, 0,181 dan 0,545. Nah, ini tidak dilakukan bulatan ke bawah karena dia waktu. Nah, terus untuk kendala 2, kendala 4 itu
dia bernilai nol, yang berarti kalau misalnya, eee, jika, berarti dia tidak ada tambahan waktu dalam, 1 unit produksi. Nah, terus, untuk dari kendala 5 sampai kendala 10 itu kan nilainya -1, berarti dia kalau misalnya produknya ditambah 1, berarti dia akan mengurangi waktu selama 1 unitnya, setiap kendalanya. Ya itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.